Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Farini Aisyah dengan NIM A1C22386 kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Definisi dan kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan wilayah serta menghargai keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu sebagai pandangan hidup dan sebagai wawasan politik. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sejarah geografis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau, sehingga memerlukan pandangan yang menyatukan wilayahnya. Yang kedua, keberagaman sosial budaya. Keanekaragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya di Indonesia membutuhkan integrasi melalui konsep persatuan. Yang ketiga, ancaman eksternal dan internal. Wawasan Nusantara menjadi respon terhadap potensi konflik baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, seperti separatisme atau ancaman geopolitik dari negara lain. Yang keempat, lokasi strategis. Posisi Indonesia di jalur perairan internasional menjadikannya pusat geopolitik dan ekonomi yang penting. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara dalam konteks geopolitik adalah pandangan bahwa Indonesia merupakan salah satu geografi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai geopolitik, wawasan Nusantara bertujuan yang pertama, mempertahankan kesatuan wilayah. Tidak ada bagian dari Indonesia yang boleh terlepas dari NKRI. Yang kedua, mengelola perbedaan. Menjamin bahwa keberagaman etnis dan budaya dikelola dengan semangat persatuan. Yang ketiga, memanfaatkan posisi strategis, menjadikan lokasi Indonesia sebagai nilai tambah dalam perdagangan internasional, diplomasi, dan pertahanan. Adanya perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, bidang politik. Penerapan asas NKRI dalam konstitusi, kebijakan otonomi daerah, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Penghormatan terhadap keragaman budaya dan pelestarian kearifan lokal. Yang keempat, bidang pertahanan. Memperkuat TNI sebagai penjaga kedaulatan wilayah dan menjaga stabilitas nasional. Otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Hubungannya dengan wawasan Nusantara. Yang pertama, desentralisasi. Membantu pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, keberagaman lokal. Mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah tanpa mengurangi semangat kesatuan nasional. Yang ketiga, pemberdayaan daerah. Memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.